Dinasti-dinasti kecil di masa Bani Abbasiyah. Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, terdapat 5 dinasti kecil yang berada di sebelah barat Baghdad, yaitu dinasti Idrisiyah, dinasti Aghlabiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Iksidiyah, dan dinasti Hamdaniyah. Saat dinasti-dinasti kecil sebagian besar berasal dari Arab memecah wilayah kekuasaan khalifah dari barat, proses yang sama juga telah terjadi di timur, terutama dilakukan oleh orang Turki dan Persia. Terdapat 3 dinasti kecil yang berada di sebelah timur Baghdad, yakni Tokhiriyah, dinasti Safariyah, dan dinasti Samaniyah. Setelah era Khulafaur Rasyidin usai, pemerintahan digantikan oleh para penguasa yang membentuk kekuasaan dengan sistem kekuasaan kekeluargaan atau dinasti. Dimulai dari kekuasaan Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang membentuk dinasti Umayyah hingga dinasti Abbasiyah. Maka sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi telah berubah. Pelepasan wilayah kekuasaan dinasti-dinasti kecil di barat dan di timur Baghdad dari dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu berikut penjelasan. Pertama, karena kebijakan penguasa Bani Abbasiyah yang lebih menitik beratkan kemajuan peradaban dibandingkan dengan mengadakan ekspansi dan politisasi, sehingga memberi peluang terhadap wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk memerdekakan diri dari pemerintahan Abbasiyah. Kedua, karena dinasti Abbasiyah tidak diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali Mesir, sehingga membuat daerah yang jauh mendirikan dinasti-dinasti. 3. Adanya pemberian hak otonom sehingga tidak terkontrol karena berjauhan dari pemerintah pusat dan terlalu luas. 4. Terjadinya masa disintegrasi. Pada masa ini hubungan antara Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan dan dinasti-dinasti baru dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Dinasti yang menyatakan setia kepada khalifah tetapi tidak mengirimkan hasil pajaknya pada pemerintahan pusat. Dan 2. Dinasti yang sejak awal pembentukannya sudah menyatakan tidak tunduk pada Bani Abbasiyah. Berikut dinasti-dinasti kecil di masa Bani Abbasiyah yang berada di sebelah barat. Seperti yang kita ketahui bahwa Bani Abbasiyah berkuasa setelah menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah yang tidak terlepas dari dukungan oleh kelompok keluarga Alawiyun dan kelompok Syiah. Mereka beranggapan setelah penggulingan itu, keluarga Alawiyun akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun mereka malah dikhianati dan memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Karena kecewaan itu, akhirnya mereka melakukan pemberontakan, namun pemberontakan yang mereka lakukan gagal. Terdapat 2 orang yang meloloskan diri dari pemberontakan itu. Yang pertama ini Idris bin Abdillah dan Yahya bin Abdillah. Idris melakukan diri ke daerah barat yaitu Maroko melalui Mesir hingga Maghrib Al-Aqsa, dan Idris inilah yang kemudian dikenal sebagai perintis berdirinya dinasti Idrisiyah. Dari sini Idrisiyah merupakan satu dinasti yang muncul di saat posisi kekhalifahan Abbasiyah masih kuat. Yang kedua, dinasti Aghlabiyah. Dinasti ini berdiri setelah perwira dalam barisan tentara Abbasiyah, yaitu Ibrahim ibnu Aghlab yang sangat berjasa kepada khalifah saat itu, yakni Harun ar-Rasyid, karena dia berhasil menumpaskan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Karena keberhasilan itu, ia mengusulkan kepada khalifah untuk memberikan wilayah Afrikiyah kepada keturunannya secara permanen. Usulan itu kemudian disetujui dan akhirnya secara resmi diangkat menjadi gubernur di Tunis pada tahun 800 Masehi serta diberi hak otonomi secara luas. Hal itu yang merupakan menjadi dasar berdirinya dinasti Aghlabiyah ini. Dinasti Tuluniyah. Sejarah pembentukan awal berdirinya dinasti ini tidak bisa dilepaskan dari seorang tawanan perang Turki yang bernama Baybek. Dia memilih bergabung dengan Mu'tas dan meninggalkan Musta'in. Setelah penggulingan Musta'in,
Ternyata Mu'tas memberikan jabatan penting bagi mereka yang telah berjasa dalam penggulingan tersebut. Bayabek adalah salah satu orang yang berjasa, sehingga dia menerima jabatan sebagai gubernur Mesir. Oleh karena itu, Bayabek memberi jabatan itu kepada anaknya Ibnu Tulun, yang kemudian mendirikan dinasti Tuluniyah pada abad ke-9 Masehi. Pada tahun 868 Masehi, Ibnu Tulun secara resmi diangkat sebagai gubernur Mesir. Selanjutnya, Ibnu Tulun melepaskan diri dari kekhalifahan Bani Abbasiyah dan mendirikan dinasti Tuluniyah. 4. Dinasti Iksidiyah. Sejarah pembentukan dinasti ini tidak berselang lama dari berakhirnya dinasti Tuluniyah. Dinasti ini muncul yang masih keturunan dari Fraganan dengan nama dinasti Iksidiyah yang berpusat di Fustat. Dinasti ini lahir diawali dengan pengangkatan seorang gubernur yang memiliki kekuasaan dan hak otonom penuh yang kemudian dikelola bersama keluarga dan keturunannya. Pendiri dinasti ini ialah seorang militer Turki yang telah lama mengabdi kepada Khalifah Abbasiyah yang bernama Muhammad Ibnu Tughji. Karena keberhasilannya meredam pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir, maka ia dianugerahi gelar Al-Iksid dan mendirikan dinasti Iksidiyah ini. Dinasti Hamdaniyah yang merupakan dinasti yang bergolongan Syiah. Dinasti ini didirikan pertama kali di Mesopotamia Utara dengan Mosul sebagai ibu kotanya. Mereka merupakan keturunan Hamdan ibnu Hamdun dari suku Taglib. Gerakan keluarga Hamdan ini pada awalnya menentang Khalifah Abbasiyah. Namun gerakan ini gagal dan akibatnya semua anggota keluarganya ditangkap. Namun saat kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir, nasib keluarga Hamdan mengalami perubahan. Keluarga ini banyak memperoleh penghargaan dari Khalifah. Di antaranya adalah Abu Al-Haija Abdullah ibnu Hamdan dijadikan gubernur Mosul, Irak, dan Said menjadi gubernur Nahawan. Kemudian dua putra ini menjadi penguasa dinasti Hamdaniyah dan mendirikan dinasti Hamdaniyah ini. Dinasti kecil di timur Abbasiyah. Dinasti Tohiriyah. Pendiri dinasti Tohiriyah adalah Tohir ibnu Al-Husain. Wilayah kekuasaannya di sekitar Khurasan termasuk Transonia dengan ibu kota Merv. Sejarah pendiriannya tidak bisa lepas dari peristiwa perselisihan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Keduanya adalah putra Harun al-Rashid. Dalam perselisihan tersebut, Tohir yang dikenal sebagai ahli pedang berada di pihak Al-Ma'mun. Ketika peperangan melawan Al-Amin ini, pasukan yang dipimpin oleh Tohir mengalami kemenangan, sehingga Al-Ma'mun dikukuhkan menjadi Khalifah Abbasiyah. Dengan kemenangan tersebut, Tohir mendapat jabatan sebagai gubernur di kawasan timur Baghdad. Jabatan ini dipegangnya selama 2 tahun pada tahun 207 Hijriyah. Dari situlah Tohir mulai mendirikan dinasti Tohiriyah ini secara turun-menurun. Dinasti Sofariyah. Pendiri dinasti ini adalah Yakub ibnu Al-Lais al-Sofar. Ia dan adiknya masuk ke dalam kelompok penyamun. Ketika terjadi kekacauan, gerombolan penyamun ini muncul. Mereka membegal kafilah-kafilah dagang maupun iringan-iringan pembesar pemerintahan. Hal ini semakin menambah kemelut dan kekacauan terhadap kehidupan rakyat dan kehidupan ekonomi secara umum. Sekalipun Yakub adalah seorang penyamun, tetapi ia dermawan. Ia gemar membantu orang-orang yang tertindas dan merampok hanya pada orang-orang hartawan yang hidup dari hasil pemerasan juga, sedangkan orang-orang yang dianggap baik tidak diganggunya. Lambat laun kelompoknya menjadi pasukan yang besar. Ketika Yakub sudah mulai kuat pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi, ia memulai gerakannya. Ia melakukan perluasan wilayah ke Sijistan dan Punjab, dan pada tahun yang sama ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa. Dinasti Samaniyah. Sejarah pembentukan dinasti Samaniyah ini ditenggarai sebagai keturunan seorang tuan tanah di wilayah Balkh yang bernama Saman Huda yang masuk Islam. Orang-orang Samaniyah ini menganggap dirinya masih keturunan kaisar-kaisar Samaniyah. Di zaman Al-Ma'mun mereka diberi jabatan-jabatan penting, sehingga putra Asad ibnu Saman, cucu Saman Huda, mendapat kedudukan yang baik dari Bani Abbas. Sebagian yang lain diangkat menjadi gubernur di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Tohiriyah.
Nama Ahmad ibnu Asad cukup terkenal karena ia pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia kemudian digantikan oleh Nasr. Ia diangkat sebagai panglima perang oleh Khalifah Al-Mu'tamid pada tahun 875 Masehi. Ia mampu merebut wilayah yang berada di kekuasaan dinasti Thohiriyah, dan daerah kekuasaan dinasti Thohiriyah tersebut diberikan kepada dinasti Samaniyah sebagai hadiah. Itulah beberapa sejarah singkat dinasti-dinasti kecil yang ada pada zaman dinasti Abbasiyah.